Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan selama dalam perjalanan hidup kita sampai detik saat sekarang ini, dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama untuk memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diampuninya dosa dan kesalahan kita dapat menatap, mengisi sisa perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya, dan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Sehingga tatkala jatah usia kita habis hidup di alam dunia ini, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk dapat kita mengkaji tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan untuk kehidupan kita di dunia menuju kehidupan di akhirat tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini dilanjutkan, marilah kita sama-sama berdoa memohon pertolongan dan perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di dalam mengisi sisa perjalanan hidup kita sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini, Allah berikan keselamatan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat tatkala kita kembali ke tempat yang kekal dan abadi. Tak lupa dimohon keikhlasannya kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat untuk dapat saling mengingatkan. Mudah-mudahan kajian yang akan saya sampaikan ini bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri, bermanfaat bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mungkin menonton, menyimak tayangan yang saya sampaikan pada saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Hakim, yang bersumber dari Anas radhiyallahu an, yang artinya, aku adalah ahlinya, tempat kalian takwa kepadaku. Janganlah membuat Tuhan lain yang disekutukan kepadaku. Barang siapa yang menjaga diri dari menyekutukan aku, akulah yang berhak memberikan ampunan baginya. Kata takwa asal maknanya ialah mengambil tindakan, penjagaan dan pemeliharaan diri dari sesuatu yang mengganggu dan memudaratkan. Menurut syara, takwa berarti menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan taat kepadanya, menjauhi larangan serta perbuatan maksiat. Para ahli tasawuf berpendapat bahwa takwa itu ialah membentengi diri dari siksa Allah dengan jalan taat kepadanya.
Para fuqaha ahli fikih berpendapat bahwa takwa berarti menjaga diri dari segala sesuatu yang melibatkan diri kepada dosa. Selanjutnya beliau berkata, aku berpesan kepadamu untuk melakukan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menerima yang lain daripadanya, tidak akan memberi rahmat kecuali kepada ahli takwa, dan tidak akan memberi pahala melainkan atas dasar takwa. Betapa banyak orang menasihatkan takwa, akan tetapi orang-orang yang mengamalkannya sungguh sedikit. Semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para ulama salaf, ada yang menjelaskan arti takwa, di antaranya. Yang pertama, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa orang bertakwa ialah orang yang berhati-hati dalam ucap dan perbuatan agar tidak mendapat murka dengan siksaan Allah, meninggalkan dorongan hawa nafsu, mengharapkan rahmatnya, dengan meyakini dan melaksanakan ajaran yang diturunkannya. Dan yang kedua, Abu Darda menyatakan bahwa takwa seseorang dikatakan sempurna apabila orang tersebut telah menjaga diri dari perbuatan dosa walaupun sebesar biji sawi sekalipun, dan bahkan bersedia meninggalkan yang subhat karena takut tergelincir kepada yang haram. Dengan demikian terbentuklah benteng yang kokoh di antara dirinya dengan barang yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Selanjutnya Abu Darda memperingatkan agar tidak seorang pun meremehkan dan menganggap enteng perbuatan yang baik sekalipun kecil. Demikian juga hendaknya manusia menjauhkan diri dari perbuatan jahat sekalipun tampaknya tidak berarti. Dan yang ketiga, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dianggap sebagai khalifah kelima di antara Khulafaur Rasyidin, yaitu menyatakan berpuasa pada siang hari dan berjaga untuk salat serta berzikir sepanjang malam atau mengerjakan keduanya siang dan malam, belum dapat dikatakan takwa yang sempurna. Takwalah berarti meningkatkan segala yang diharamkan Allah dan menunaikan segala yang diperlukan Allah. Barang siapa yang dikaruniai kemampuan berbuat baik setelah bertakwa, maka kebaikannya itu merupakan tambahan kebaikan. Dan yang keempat, Talq bin Hubaid mengatakan, takwa berarti beramal karena taat kepada Allah atas pimpinan dan bimbingannya, mengharapkan pahala dari Allah dan meninggalkan perbuatan durhaka atas pimpinan dan bimbingannya, serta takut akan siksa Allah. Dan yang kelima, Musa bin Ayun menyatakan orang yang takwa berarti telah membersihkan diri dari bermacam-macam subhat karena takut jatuh kepada yang haram. Dari ucapan para sahabat dan tabi'in dapatlah disimpulkan beberapa ciri orang yang bertakwa, yaitu yang pertama, menganggap
tiada segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, meninggalkan segala sesuatu kecuali tuntunan Allah. Dan yang ketiga, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, meninggalkan segala hasrat jiwa dan menentang dorongan hawa nafsu. Dan yang kelima, memelihara dan melaksanakan tata cara kehidupan menurut syariat Islam. Dan yang keenam, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam ucapan ataupun perbuatan. Dari ciri-ciri tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa takwa berarti menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takwa kepada Allah ialah orang yang membuat benteng atau perlindungan bagi dirinya agar tidak mendapatkan siksa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dari segala perbuatan maksiat. Ini berarti seorang yang takwa kepada Allah akan selalu berlomba-lomba memanfaatkan kehidupan dunia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat kata-kata takwa dalam segala bentuk, yang antara lain di dalam Al-Quran surat Nisa ayat ke-77. Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairu liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan dunia itu hanyalah sebentar dan akhirat lebih baik bagi orang yang takwa, dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Setiap hari Jumat kita sering mendengarkan wasiat yang disampaikan oleh para khatib Jumat bahwa dianjurkan untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ini semua jamaah mungkin menyadari akan makna dan arti takwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam kehidupan di alam dunia ini, orang yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dari segala macam urusan-urusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bekal beribadah, diberikan keberkahan, keselamatan dalam kelangsungan hidupnya. Tetapi dikarenakan banyak orang yang hanya tahu takwa tapi tidak mengenal arti takwa yang sebenarnya, sehingga banyak orang-orang yang tergelincir ke dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini, marilah kita memohon perlindungan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita di dalam mengisi sisa perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mewafatkan tatkala jatah usia kita habis hidup di alam dunia ini, mewafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, sehingga terbebas dari azab siksa kubur, terbebas dari azab siksa api neraka, dimasukkan ke dalam kenikmatan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.